Halo semua, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun ditikam hingga tewas dan 4 lainnya terluka dalam serangan pisau di Villach, Austria pada hari Sabtu, menurut polisi. Seorang tersangka Suriah berusia 23 tahun telah ditahan setelah ditangkap dengan bantuan seorang warga sipil, juga warga Suriah, yang menabrak tersangka dengan mobil, menurut Paul Eidenberger, juru bicara Kepolisian Federal Austria. Para pejabat mengatakan dalam konferensi pers pada Minggu pagi bahwa tersangka memiliki motif teror Islam atas serangan itu, The Associated Press melaporkan. Menteri Dalam Negeri Gerhard Karner pada hari Minggu mengungkapkan kemarahannya terhadap seorang penyerang Islam yang tanpa pandang bulu menikam orang-orang tak bersalah di kota ini. Karner mengatakan kepada wartawan di Villach bahwa penyerang tersebut memiliki hubungan dengan kelompok ISIS dan meradikalisasi dirinya secara daring dalam waktu yang sangat singkat. Serangan itu terjadi di dekat kios makanan di area publik alun-alun kota sekitar pukul 4 sore waktu setempat, menurut polisi. Kelima korban yang diserang adalah warga negara Austria dan termasuk 2 anak laki-laki berusia 16 tahun yang mengalami luka serius. 2 korban lainnya berusia 28 tahun dan 32 tahun mengalami luka ringan, kata polisi. Tersangka mengalami luka ringan saat warga sipil menabraknya dengan mobil. Ia kemudian ditangkap oleh 2 petugas tanpa perlawanan, kata polisi. Gubernur negara bagian Peter Kaiser mengucapkan terima kasih kepada pria berusia 42 tahun itu, juga seorang warga Suriah dan bekerja di sebuah perusahaan pengiriman makanan yang mengemudikan mobil ke arah tersangka dan membantu mencegah jatuhnya korban lebih lanjut. Ini menunjukkan betapa eratnya kejahatan teroris, tetapi juga kebaikan manusia dapat disatukan dalam satu negara yang sama, kata Kaiser. Penyerang tersebut berdomisili secara legal di Austria dan sedang dalam proses mencari suaka. Ia tidak pernah berhubungan dengan polisi sebelum insiden ini, kata polisi. Tersangka tinggal di pinggiran Villach dan rumahnya telah digeledah. Ia akan diperiksa pada malam hari, kata polisi. Tersangka yang merupakan seorang pencari suaka Suriah dengan kejam menikam seorang anak laki-laki berusia 14 tahun hingga tewas dan menikam beberapa orang lainnya terlihat tertawa saat ia mengamuk di sebuah kota Austria. Pria berusia 23 tahun yang dikenal warga setempat sebagai Ahmad G. diduga meneriakkan Allahu Akbar sebelum melancarkan serangan ganas sesaat sebelum pukul 4 sore pada Sabtu. Gambar-gambar mengerikan menunjukkan tersangka terlihat menyeringai pada petugas polisi, sementara mereka mengelilinginya dengan senjata selama penangkapannya di Villach, dekat perbatasan dengan Italia dan Slovenia. Serangan itu, yang diperkirakan berlangsung kurang dari 10 menit, mengakibatkan 5 orang lainnya terluka dan 2 diantaranya dilarikan ke rumah sakit dengan luka serius. Kengerian itu baru berakhir ketika seorang pengemudi pengantar makanan, yang juga berasal dari Suriah, menyaksikan serangan itu dan dengan berani campur tangan. Menteri Dalam Negeri Gerhard Karner mengatakan pria Suriah berusia 23 tahun yang ditangkap segera setelah serangan itu telah dengan cepat menjadi radikal di internet dan bendera negara Islam IS telah ditemukan di apartemennya. Pihak berwenang mengatakan pria itu telah bersumpah setia kepada IS. Pertumpahan darah di Villach terjadi setelah digagalkannya rencana pada bulan Agustus untuk melakukan serangan bunuh diri di konser Taylor Swift di Vienna oleh seorang remaja yang telah bersumpah setia kepada ISIS. Kerusuhan hari Sabtu itu juga terjadi beberapa hari setelah serangan hari Kamis di Munich, negara tetangga Jerman, oleh seorang warga negara Afghanistan yang menabrakkan mobilnya ke kerumunan, melukai puluhan orang, 2 diantaranya kemudian meninggal. Peristiwa ini terjadi di tengah ketegangan politik di Austria, di mana Partai Kebebasan, FPO yang berhaluan kanan ekstrem, yang memenangkan pemilihan parlemen bulan September, mengatakan minggu lalu pihaknya tidak dapat membentuk pemerintahan koalisi. Partai-partai sentris sekarang sedang mendiskusikan apakah mereka dapat mencoba membentuk pemerintahan, sementara Presiden mempertimbangkan berbagai pilihan, termasuk mengarahkan negara menuju pemilihan umum cepat. Mencela imigrasi ilegal dan berjanji untuk meningkatkan deportasi ke negara-negara seperti Suriah dan Afghanistan, yang saat ini ilegal untuk mendeportasi orang, merupakan inti dari platform FPO dan partai tersebut dengan cepat memanfaatkan serangan Villach. Tidak ada migran yang dapat melakukan pembunuhan atau tindak pidana lainnya di negara kita jika mereka tidak berada di Austria sejak awal, kata pemimpin FPO Herbert Kickl dalam sebuah pernyataan yang diunggah di media sosial. Pengungsi Suriah berusia 23 tahun yang diyakini telah membunuh seorang remaja dan melukai 5 orang lainnya dalam aksi penusukan pada akhir pekan di kota Villach, Austria,
menjadi radikal dengan cepat setelah menggunakan TikTok, kata sejumlah pejabat pada Senin. Tersangka, yang diidentifikasi sebagai Ahmad K., memiliki bendera kelompok militan negara Islam di apartemennya, tetapi sebelumnya tidak menarik perhatian otoritas Austria. Kasus ini menyoroti tantangan dalam mencegah apa yang disebut serangan lone wolf, ketika seorang penyerang bertindak sendiri tanpa bantuan dari luar. Radikalisasi daringnya semakin menarik perhatian pada platform media sosial seperti TikTok yang dapat menawarkan sejumlah besar konten kepada penggunanya mengenai subjek yang diminati, yang menurut beberapa ahli dapat mempercepat keterlibatan mereka di dalamnya. Dia meradikalisasi dirinya sendiri dalam waktu 3 bulan. Kata juru bicara jaksa di kota terdekat Klagenfurt, tempat penyelidikan sedang ditangani, kepada Reuters. Tidak melalui orang lain, kontak pribadi baik daring maupun langsung. Jelas, dia benar-benar hanya menonton video dan memutuskan untuk melakukan tindakan ini. Tidak ada orang lain yang mengatakan, lakukan, katanya. Dia sendiri membenarkannya dan mengatakan dia menonton video dan kemudian memutuskan ingin bergabung dengan ISIS. TikTok, dalam postingan tahun 2022 di situs webnya, membuka tab baru, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menemukan solusi dan bekerja dengan masyarakat sipil dalam memerangi ekstremisme kekerasan. Serangan itu terjadi beberapa hari setelah seorang warga Afghanistan berusia 24 tahun menabrakkan mobilnya ke kerumunan di Munich, Jerman, menewaskan 2 orang dan melukai puluhan orang. Jaksa penuntut umum Munich, Gabriel Tillman, mengatakan tampaknya ada motif Islamis. Polisi mengatakan tersangka Filak menggunakan pisau lipat untuk melakukan serangan dan merekam dirinya sendiri saat bersumpah setia kepada ISIS. Seraya menambahkan bahwa tujuannya adalah untuk ditembak mati oleh polisi. Namun, ia ditangkap beberapa menit setelah warga Suriah lainnya membantu menghentikannya. Sebuah foto tersangka beredar luas, menunjukkan dia sedang duduk di jalan dan tampak tersenyum saat seorang polisi menghadapinya beberapa saat setelah serangan. Tersangka diyakini tiba di Austria pada tahun 2019, kata juru bicara kantor kejaksaan, dan ingin melanjutkan perjalanan ke Jerman dengan identitas palsu, sehingga otoritas Jerman tidak akan menolaknya sebagai pemohon suaka karena telah berada di negara ketiga yang aman, Austria. Seorang juru bicara Kementerian Dalam Negeri Austria mengatakan tersangka menghabiskan 4 hari dalam tahanan di Jerman pada bulan Mei tahun lalu karena tidak mampu membayar denda atas pemalsuan dokumen, tetapi tidak mengatakan jenis dokumen apa itu. Pria yang diyakini sebagai dalang serangan hari Sabtu, Ahmad G., adalah warga negara Suriah yang berdomisili di Austria, menurut keterangan polisi. Ia diduga tinggal di pusat penampungan pencari suaka dan tidak dikenal oleh pihak berwenang. Seorang juru bicara polisi mengatakan tidak jelas apakah tersangka bertindak sendiri, sementara motifnya belum diketahui. Juru bicara itu juga tidak dapat memastikan apakah insiden itu merupakan serangan teroris, tetapi mengatakan polisi sedang menyelidiki latar belakang pribadi penyerang. Kami harus menunggu sampai kami memperoleh informasi yang aman. Para saksi mengklaim bahwa tersangka terdengar berteriak, Allahu Akbar. Menurut media setempat, motif Islamis sedang diselidiki. Kantor berita Austria Kronenzeitung melaporkan. Serangan pisau di Austria terjadi di tengah pergolakan politik di Austria karena Partai Kebebasan yang berhaluan kanan ekstrem, yang menang pertama dalam pemilihan parlemen bulan September, mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka gagal membentuk pemerintahan koalisi. Presiden sekarang sedang mempertimbangkan apakah ada alternatif selain pemilihan umum dadakan, mencela imigrasi ilegal dan berjanji untuk meningkatkan deportasi ke negara-negara seperti Suriah dan Afghanistan, yang saat ini ilegal untuk mendeportasi orang, merupakan inti dari platform dan daya tarik Partai Kebebasan, dan partai tersebut dengan cepat memanfaatkan serangan Filak. Kami membutuhkan tindakan keras terhadap suaka dan tidak dapat terus mengimpor kondisi seperti yang terjadi di Villach, kata pemimpin Partai Kebebasan Herbert Kickl dalam sebuah pernyataan. Menurut Kementerian Dalam Negeri Austria, 24 orang asing mengajukan permohonan suaka di Austria pada tahun 2024. Kelompok pemohon terbesar berasal dari Suriah, diikuti oleh Afghanistan. Selama 2 tahun terakhir, jumlah pencari suaka telah menurun secara signifikan. Pada tahun 2022, jumlah permohonan mencapai puncaknya di atas 100.000, sementara sekitar 59.000 orang mencari suaka pada tahun 2023. Beberapa negara Eropa, termasuk Austria, mengatakan pada bulan Desember bahwa mereka menangguhkan keputusan mengenai klaim suaka oleh warga negara Suriah karena situasi politik yang tidak jelas di tanah air mereka setelah jatuhnya Bashar Assad. Peter Kaiser, Gubernur Provinsi Karin di Austria, berbicara tentang serangan mengerikan hari Sabtu dalam posting X malam ini.
Kekejaman yang tak terbayangkan di Villach pasti akan menimbulkan konsekuensi yang paling berat. Siapapun yang tinggal di Carinthia, di Austria, harus menghormati hukum. Siapapun yang melanggar ini harus menghadapi konsekuensi yang paling berat, tulisnya. Erwin Anger, seorang anggota parlemen dari Partai Kebebasan yang berhaluan kanan ekstrem, mengatakan partainya telah memperingatkan tentang situasi di Austria sebagai akibat dari kebijakan suaka yang membawa bencana di negara itu. Menteri Dalam Negeri Austria Gerhard Karner diperkirakan berada di Villach pada Minggu pagi. Serangan kekerasan yang dikaitkan dengan imigran terus membayangi sebagian besar perdebatan dan lanskap politik di Eropa, setelah beberapa serangan baru-baru ini di Jerman, dan sekarang satu serangan di akhir pekan di Austria. Polisi di Austria menangkap seorang tersangka warga Suria berusia 23 tahun terkait dengan serangan penusukan pada hari Sabtu di kota Villach, Austria Selatan, yang menyebabkan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun meninggal dunia dan 5 lainnya terluka. Pihak berwenang kemudian mengumumkan bahwa tersangka diduga kuat memiliki hubungan dengan kelompok teroris ISIS, meskipun diyakini bahwa ia bertindak sendirian. Menteri Dalam Negeri Austria Gerhard Karner mengatakan kepada wartawan di Villach bahwa ini adalah serangan Islamis yang terkait dengan ISIS oleh penyerang yang diradikalisasi dalam waktu yang sangat singkat melalui internet. Polisi dilaporkan menemukan bendera ISIS di dinding properti tempat tersangka menginap. Namun, segera setelah pengumuman Karner, perdebatan di Austria beralih dari bahaya kelompok seperti ISIS ke potensi dampaknya terhadap imigran secara keseluruhan. Menteri Dalam Negeri mengumumkan bahwa ia yakin bahwa pemeriksaan massal imigran dapat dilakukan tanpa alasan, karena pembunuh ini juga tidak anggap mencolok. Meskipun Karner tidak memberikan rincian lebih lanjut, pihak berwenang mengungkapkan bahwa tersangka tinggal di Austria dengan izin tinggal dan tidak memiliki catatan kriminal. Namun, tanpa menjelaskan berapa lama pria tersebut telah berada di negara tersebut atau bentuk status perlindungan apa, jika ada, yang mungkin dimilikinya. Laporan mengenai kejahatan kekerasan seperti ini yang melibatkan tersangka migran membantu mengobarkan dukungan bagi partai-partai yang sering kali berhaluan kanan dalam spektrum politik, yang menyerukan kebijakan migrasi yang lebih ketat, peningkatan deportasi, dan upaya untuk mengendalikan perbatasan dengan lebih ketat. Serangan terbaru di Austria ini mencerminkan apa yang telah terjadi di negara tetangganya, Jerman, dan di wilayah Eropa lainnya, di tengah pergeseran yang nyata ke arah kanan di semua spektrum. Para pemimpin di spektrum politik paling kanan semakin terlihat menganggap isu ini sebagai masalah kebijakan utama, baik di negara mereka sendiri maupun di Uni Eropa secara keseluruhan. Pemimpin sayap kanan Austria, Herbert Kickl, dari Partai Kebebasan Austria, FPÖ, menyerukan tindakan keras terhadap suaka yang besar-besaran menyusul serangan di Villach. Kickl, yang partainya memenangkan perolehan suara terbesar dalam pemilihan umum terakhir 4 bulan sebelumnya dengan tiket anti-migran, mengatakan bahwa tidak ada partai politik lain di negara itu yang berhasil menerapkan pembatasan suaka yang akan mencegah atau meminimalkan kemungkinan serangan di masa depan, meskipun ada serangkaian reformasi. Politisi FPÖ menulis di X bahwa ia marah kepada politisi yang telah membiarkan penusukan, pemerkosaan, perang geng, dan kejahatan berat lainnya menjadi kejadian sehari-hari di Austria. Ini adalah kegagalan sistem kelas 1, yang mana seorang pemuda di Villach kini harus membayarnya dengan nyawanya, imbuh Kickl. Namun, kata-kata ini juga dapat dibaca sebagai permohonan publik langsung agar partainya diberi kendali atas Kementerian Dalam Negeri, yang pada gilirannya bertanggung jawab atas masalah suaka dan migrasi. Pembicaraan koalisi antara FPÖ dan Partai Rakyat yang secara umum konservatif, ÖVP, gagal 2 kali, karena masalah salah satu dari kedua partai yang akan diberi pengawasan atas Kementerian Dalam Negeri jika kesepakatan koalisi telah ditandatangani. Ketika krisis konstitusional di Austria semakin dalam, prospek pemilihan umum baru yang diadakan hanya beberapa bulan setelah pemungutan suara terakhir dapat semakin memberdayakan FPÖ yang anti-migran karena para pemilih tampaknya tidak simpatik terhadap gagasan pemerintahan minoritas di negara tersebut. Pemimpin konservatif ÖVP, Christian Stocker, menyampaikan komentar serupa di X dengan menekankan bahwa warga Austria ingin hidup di negara yang aman dan bahwa penyerang Villach harus diadili dan dihukum dengan kekuatan hukum penuh. Gubernur Demokrasi Sosial Provinsi Carinthia, tempat Villach berada, juga meminta pihak berwenang untuk memberlakukan konsekuensi paling keras atas kekejaman yang tak terbayangkan ini, menggemakan sebagian besar retorika Kickl.
Gubernur Peter Kaiser dari Partai Sosial Demokrat SPO mengatakan bahwa siapapun yang melanggar aturan kami harus menghadapi konsekuensi paling berat. Mereka harus diadili, dipenjara, dan dideportasi. Saya selalu mengatakan dengan sangat jelas dan tidak ambigu. Siapapun yang tinggal di Carinthia, di Austria, harus menghormati hukum dan harus beradaptasi dengan aturan dan nilai-nilai kami. Kaiser menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seorang pria berusia 42 tahun yang membantu mencegah serangan yang tidak menimbulkan lebih banyak korban dengan mengendarai mobil ke arah tersangka. Gubernur menekankan bahwa pria ini juga warga negara Suriah. Ini menunjukkan betapa dekatnya kejahatan teroris dan kebaikan manusia dapat disatukan dalam satu negara yang sama, katanya. Sementara itu, dalam pernyataan publik yang dikeluarkan di Facebook, komunitas Suriah Merdeka Austria juga menjauhkan diri dari penyerang dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Kami semua harus melarikan diri dari Suriah, negara asal kami, karena kami tidak lagi aman di sana. Kami bersyukur telah menemukan suaka dan perlindungan di Austria, kata asosiasi tersebut. Austria saat ini menampung populasi pengungsi Suriah yang besar, yaitu hampir 100.000 orang. Sejak rezim mantan pemimpin Suriah Bashar Assad jatuh pada bulan Desember 2024, semakin banyak seruan di Austria, seperti di negara-negara Eropa lainnya, untuk membuat perubahan pada kebijakan yang memberikan perlindungan kepada warga negara Suriah. Bersama beberapa negara Eropa lainnya, pemerintah Austria menangguhkan pemrosesan permintaan suaka yang tertunda dari warga Suriah untuk menilai kembali situasi di negara Timur Tengah tersebut. Lebih jauh, Austria juga telah menghentikan reuni keluarga sebagai bagian dari langkah-langkah terkait. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan program pemulangan dan deportasi yang tertib ke Suriah sebagai tanggapan atas peristiwa terkini di negara tersebut. Meskipun belum banyak yang diketahui saat ini tentang apa saja yang termasuk dalam program tersebut, berbagai organisasi hak asasi manusia termasuk UNHCR dan Badan PBB lainnya dalam beberapa minggu terakhir mengkritik gerakan dan rencana untuk memulangkan warga Suriah ke tanah air mereka, menekankan bahwa masih terlalu dini untuk menilai apakah situasi di lapangan dapat dianggap aman secara berkelanjutan. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang.